Selamat bertemu kembali di dalam judul kita. Diskusi kita saat ini adalah mengenai analisis stabilitas sistem kendali. Seperti diketahui, sistem kendali itu akurasinya itu tergantung pada banyak faktor, dan salah satunya adalah stabilitas. Analisis stabilitas sistem kendali. Yang akan dibahas saat ini adalah analisis stabilitas dalam domain S menggunakan kriteria stabilitas Routh-Hurwitz. Dalam kriteria ini diperlukan persamaan karakteristik untuk menemukan stabilitas sistem kontrol loop tertutup. Nah, di review kembali ya, apa itu sistem kontrol loop tertutup. Kriteria stabilitas Routh-Hurwitz. Kriteria stabilitas Routh-Hurwitz adalah memiliki satu syarat yang diperlukan dan satu syarat memadai untuk stabilitas. Jika suatu sistem kontrol tidak memenuhi syarat yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa sistem kontrol tersebut tidak stabil. Namun jika sistem kontrol tersebut memenuhi syarat yang diperlukan, maka sistem tersebut mungkin stabil atau mungkin juga tidak stabil. Dan jadi syarat memadai berguna untuk mengetahui apakah sistem kontrol tersebut stabil atau tidak. Kondisi yang diperlukan untuk stabilitas Routh-Hurwitz. Ya. Syarat yang diperlukan adalah koefisien polinomial karakteristik harus positif. Polinomial itu persamaan polinomial yang dimaksudkan. Ya. Ini menyiratkan bahwa semua akar persamaan karakteristik harus mempunyai bagian real negatif. Nah, ini diingat-ingat ya. Nah, ini persamaan polinomialnya ya. Perhatikan persamaan karakteristik orde n berikut. N itu pangkatnya ya. Jadi S itu n-nya itu berapa? Ini persamaan polinomial, ya. Bisa persamaan kuadrat, bisa persamaan linear. Ya. Tetapi kalau polinomial pasti berpangkat n tadi ya. Dalam persamaan polinomial ini tidak boleh ada suku yang hilang dalam persamaan karakteristik orde ke n. Ini berarti bahwa persamaan karakteristik orde ke n tidak boleh memiliki koefisien yang bernilai 0. Jadi harus ada semua ini, A0, A1, A2 sampai AN ini. Ya, tidak boleh 0. Jadi tetap ada S pangkat minus 1, S pangkat n ini. Ya, jangan sampai ini nanti ada Sn min 2 tapi tidak ada S berpangkat n min 3. Ya, jadi saya tidak tahu ya apakah ini berdasarkan suatu penelitian empirik ya, tapi sudah diamati bahwa ini akan menguji stabilitas sistem kontrol yang kita buat. Kondisi yang memadai untuk stabilitas Routh-Hurwitz ya. Kondisi yang memadai adalah bahwa semua elemen kolom pertama dari array Routh-Hurwitz ini harus memiliki tanda yang sama. Ini apa artinya ya? Nanti kita lihat tabelnya. Ini berarti bahwa semua elemen kolom pertama dari array Routh-Hurwitz ini harus positif atau negatif. Metode Routh array. Jika semua akar persamaan karakteristik ada bagian kiri bidang S, maka sistem kendali adalah stabil. Jika setidaknya satu akar persamaan karakteristik ada di bagian kanan bidang S, maka sistem kendali tidak stabil. Jadi harus temukan akar persamaan karakteristik untuk mengetahui apakah sistem kendali stabil atau tidak stabil. Namun sulit ya untuk menemukan akar persamaan karakteristik seiringan dengan peningkatan ordenya ya. Jadi pangkatnya ya, semakin besar pangkatnya juga semakin sulit. Nah, kita lihat nanti tabelnya ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini dipakailah metode array Routh-Hurwitz tadi ya. Dalam metode ini tidak perlu menghitung akar persamaan karakteristik. Pertama-tama rumuskan untuk tabel Routh ya, Routh-Hurwitz ini, dan temukan jumlah perubahan tanda di kolom pertama tabel Routh-Hurwitz ini. Jumlah perubahan tanda di kolom pertama tabel Routh memberikan jumlah akar persamaan karakteristik yang ada di bagian kanan bidang S dan sistem kontrol tidak stabil. Nanti lihat sekali lagi, dilihat
Kita lihat tabelnya ya. Ikuti prosedur berikut untuk membentuk tabel root. Nah, tabel root ini nanti sangat menentukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah polinomial tersebut, ya persamaan polinomial tersebut stabil atau tidak ya. Jadi persamaan polinomial itu didapatkan dari perhitungan ya, atau dapatkan dari sistem kontrol ya. Dalam hal ini yang loop yang tertutup. Isi dua baris pertama dari array root dengan koefisien polinomial karakteristik seperti yang disebutkan dalam tabel berikut. Mulailah dengan koefisien Sn dan lanjutkan hingga koefisien S pangkat N sampai S pangkat 0. Nah, sementara ya, jadi saya belum masuk dalam tabelnya, Anda bayangkan nanti direview kembali. Isi baris yang tersisa dari array root dengan elemen seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini. Lanjutkan proses ini hingga didapatkan elemen kolom pertama dari baris S pangkat 0 adalah A pangkat N. Dan ini ya konstantanya. Dan di sini A pangkat N adalah koefisien S pangkat 0 dalam polinomial karakteristik. Ya, coba direview kembali ke atas tadi mengenai persamaannya tadi, bentuk persamaannya. Catatan, jika ada elemen baris tabel root yang memiliki beberapa faktor umum, maka elemen baris tersebut dapat dibagi dengan faktor tersebut agar penyederhanaannya mudah. Nah, kita berikan contoh ya. Nah, ini adalah tabel yang harus difahami. Ya, ini yang dibuat oleh Ruth Hurwitz. Ya, ini karakteristiknya. Ini ada persamaan polinomialnya. Ya. Untuk S pangkat N, ya, ini ada A0. Nah, Anda perhatikan sih. A0 kemudian ada lompat A2. Ya, dan kalau lompat lagi menjadi A4 ya, jadi A0 ya, kemudian ada A2, kemudian setelah A2 kemudian A4, bukan A3 ya, kemudian A6. Kita lihat untuk mudahnya, kita lihat ini semua adalah yang berjarak 2 ya. Kemudian panah menunjukkan, kita lanjutkan sampai berapa pangkat berapa polinomialnya. Jadi Sn di sini kan bisa kita buat apakah dia 10, apakah 12 dan sebagainya. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya itu sampai berapa pangkat ini. Nah, kemudian untuk Sn-1 ya, itu A1, kemudian A3, A5, A7 dan seterusnya. Sedangkan Sn2, nah ini kita harus difahami ya mengenai ini ya. Jadi yang tadinya untuk Sn2 ini faktornya nanti akan menentukan ya apakah dia stabil atau tidak. Ya, di mana B1 sama dengan A1 kali A2 di minus A3 kali A0 per A1. Sedangkan B2 ya pada kolom kedua ini A1 kali A4 kurangi A5 kali A0 dibagi A1. Kemudian B3 ya kita perhatikan ya A1 A1 ya. Kemudian A1, A4, A5, A0 dibagi A1. Dan seterusnya. Kemudian C, pada Sn pangkat min 3, ini akan dihitung sampai akhir, sampai pada bagian terakhir. Ya. S pangkat 0 ini, AN-nya, ya, A sama dengan, sesuai dengan pada bagian akhir ini. Ya. Di mana C1 sampai B1 A3, dikali B2 A1 dibagi B1 ya, C2 sampai B1 A5 kali B3 A1 per B1 ya, tolong direview kembali, dikaji mengapa seperti ini ya. Ini adalah hasil dari saya kira penelitian empirik. Sebagai contoh kita membuat soal ya, ini ada sebuah persamaan polinomial. Cari kestabilan sistem kontrol yang mempunyai persamaan karakteristik seperti ini. Nah, kalau kita review kembali, sistem kontrol itu selalu keluar seperti persamaan seperti ini ya. Nah, ini contohnya S-nya N-nya adalah 4 ya. S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S. Kemudian di sini S pangkat 0. Ya, ini S pangkat 1. Langkah pertama, verifikasi kondisi yang diperlukan untuk stabilitas Ruth Hurwitz.
Semua koefisien polinomial karakteristik S4 3S S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 ditambah 3S pangkat 2 tambah 2S tambah 1 adalah positif. Semua positif ya. Jadi sistem kontrol memenuhi syarat yang diperlukan. Sementara dianggap stabil. Nah, kita bentuk arraynya ya tadi. Ya, ini 1, 3, 1 itu adalah dari persamaannya. Ya, saya mencoba kembali melihat ya. Ini kita lihat ini adalah 1 karena S pangkat 4, terus kita ambil S pangkat 2, 1, 3, 1. Ya, 4, 2, kemudian S pangkat 0. Jadi adalah 1, kemudian 3, 1. Nah, kemudian kita tuliskan di sini 1, 3, 1. Sedangkan untuk S pangkat 3 ya, itu ini praktek ya. S pangkat 3 ini ya, itu angkanya adalah 3, 2, kemudian tidak ada ya. Ya tidak ada, artinya bukan 0 tapi tidak ada karena dia hanya berhenti di pangkat, karena berpangkat n berpangkat 4, maka hanya ada 2 ya, koefisiennya, yaitu 3 dan 2. Sedangkan untuk S pangkat 2 ya, diingat kembali rumus yang ditentukan itu adalah 3 kali 3 tambah 2 kali 1 per 3 sama 7 per 3. Ya, sedangkan untuk yang kolom kedua ini 3 kali 1 minus 0 kali 1 ya, dibagi 3 sama 3 per 3 sama dengan 1, positif. Kemudian S1 adalah seperti ini ya. Kemudian S0 nya adalah 1. Langkah ketiga, verifikasi kondisi cukup atau memadai untuk stabilitas Routh-Hurwitz. Semua elemen kolom pertama dari array Routh-Hurwitz bernilai positif. Ya, tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama dari array Routh, jadi sistem kontrolnya adalah stabil. Ya, coba nanti diulang, dilihat bagaimana dengan contoh yang sederhana ini menerapkan tabel tadi ya, tabel Routh-Hurwitz, kemudian bisa disimpulkan apakah dia stabil atau tidak. Ini adalah bagian yang pertama ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama ini adalah semacam pengenalan ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih.